Tahu isi selokan atau kulkas? Ya jelas kulkas dong. Semua orang di kota ini kan punya kulkas. Sedangkan di selokan paling isinya cuma sampah. Kamu ini masih pakai kekuatan kamu yang gak guna itu ya? Mama tahu dari mana kalau kekuatan aku nggak guna? Ya karena selama ini nggak ada hasilnya. Kalau dengan kekuatan itu kamu bisa mencari uang, ya mama bakal suka lah. Dasar emak mata duitan. Amel, Amel. Bu guru, ada apa bu? Pagi-pagi saya udah dipanggil. Jangan-jangan saya berbuat salah ya? Saya punya tugas buat kamu karena cuma kamu yang bisa nyelesain. Apa bu? Jangan-jangan ibu udah tahu kekuatan saya ya? Ya udah kalau gitu saya lihat isi kulkas ibu ya. Hah? Bebong? Astaga, bukan. Saya tuh mau suruh kamu buat lihat isi kulkas mamamu sendiri. Oh iya, tadi saya nggak kepikiran buat lihat isi kulkas emak. Nanti malam seluruh warga di kota ini bakal demo ke rumah kamu mengenai kulkas itu. Memangnya kenapa bu? Warga pada protes karena di rumah kamu tercium bau busuk. Curiganya sih dari kulkas. Oh iya udah, nanti saya laksanain bu. Kesha, menurut lo kenapa ya warga pada mau gerbek rumah gue? Maaf ya Vel, itu semua karena gue udah bocorin rahasia keluarga lo ke para warga. Emang apa yang lo bocorin? Soalnya pas gue ke rumah lo, gue ngecium bau busuk dari dalam kulkas. Makanya gue sebar rumor itu ke warga. Ya ampun, lo sendiri tahu itu rumor, tapi masih aja ngarang kalau gitu isi kulkas lo. Hah? Cuman daun? Pantes aja lo orang kismin, makanya sebar rumor kayak gitu. Jahat banget lo Vel. Feli, kok jam segini kamu udah pulang sih? Kenapa? Mama takut ya kulkas mama yang penuh rahasia ini ketahuan sama aku. Maksud kamu apa? Mama nggak ada sembunyiin apa-apa loh. Mah, seluruh warga di luar itu mau menggerebek rumah kita karena kulkas ini. Sekarang aku mau lihat isinya apa. Apa yang digerebek? Ini tuh isinya cuma sayur-sayuran. Lah iya, cuman sayur. Tapi dilihat pakai kekuatan gue sih isi kulkas mama masih belum muncul. Kalau gitu gue diem dulu deh soal kekuatan gue ini. Curiganya mama jahat. Kesha, lu ngapain datang ke sini? Gue mau minta maaf dan bantuin lo Vel. Udah deh Kay, mending lo tobat karena nggak ada apa-apa di dalam kulkas itu. Mungkin lo cium sayur busuk. Jangan-jangan kulkas yang lo lihat yang di dalam dapur. Bukan Vel, yang di ruang bawah tanah. Sejak kapan rumah gue punya ruang bawah tanah? Itulah, kau tak tahu kan? Ya udah, pokoknya gue harus mengungkap isi kulkas itu sebelum orang-orang pada datang. Lo di sini aja, nggak usah ikut. Feli, kenapa lo gak dengerin gue dulu sih? Lo mana tahu ruang bawah tanahnya ada di mana? Ya udah cepet tunjukin. Perasaan gue yang punya rumah, tapi kenapa lo lebih tahu dah? Udah lo ikut aja, selama ini tuh gue udah mata-matain. Terus kenapa isi kulkasnya Kesha tiba-tiba loading? Nah, kita udah sampai, sekarang lo lihat sendiri isi kulkasnya. Oke, kita buka ya. Hah? Cuman daging doang? Apa yang perlu diributin? Mungkin aja dagingnya busuk. Lo gak curiga itu daging apa? Cobain dulu deh. Apaan sih? Baunya beneran busuk. Lo takut ya? Enggak, ya udah gue bakal coba nih. Kenapa tekstur dagingnya agak aneh ya? Coba makan dulu deh. Tahu isi saldo atau isi mulut? Idih, isi mulut kan cuma jigong, mending isi saldo lah, udah jelas. Nah, gawat, mama baru aja kemalingan jadi mama nggak bisa kasih kamu uang jajan. Apa? Berapa banyak, Ma? 1 miliar, nah. Mama bohong ya, isi saldo mama aja masih 1 miliar. Bilang aja mama tuh nggak mau kasih aku uang jajan. Iya, ketahuan ya. Kebutuhan rumah tangga tuh gede banget sih, Nak. Udahlah, aku nggak perlu duit mama. Oh iya, sekarang kan kamu bisa dapetin duit dari kekuatan kamu itu ya? Hah? Caranya, kalau kamu berhasil berbuat baik sama kekuatan kamu itu, kamu bakal dapet imbalan yang berkali-kali lipat. Aku kaya, aku banyak duit. Aduh, gimana dong? Duit gue barusan hilang nih 3M loh. Tiara, lo kan murid biasa, mana punya uang sebanyak itu? Itu adalah kado dari orang tua gue. Please lah, bantuin gue, Vel. Seriusan lo? Udah jelas serius lah, Tiara itu kan keluarganya konglomerat, lo tahu sendiri lah kalau uangnya hilang gimana. Enggak, gue nggak mau libatin polisi. Jangan-jangan lo lagi yang curi Del. Kalau saldo lo, ide, walaupun gue kismin tapi gue tuh nggak suka mencuri ya. Iya, pelakunya bukan Dela. Lo punya kekuatan ya, lo bisa bantu gue. Fail gawat, katanya bu guru diculik. Yang bener aja lo dapat berita dari siapa? Gue lihat di sosmed, katanya penculiknya minta uang tebusan. Bu guru kan terkenal kismin banget. Ya kan, udah pasti dia nggak bisa bayar, mana dia sebatang kara pula. Kalau lo yang bayar gimana? Isi saldo lo? Yaelah, kita udah temenan lama, lo masih nggak tahu kalau gue kismin. Sarkas ya lo? Cuman 1.000, maaf kayak gue nggak bermaksud. Iya, cuman 1.000 soalnya kan akhir bulan. Mah, mana makanannya, aku lapar nih. Kamu nggak bakal mama kasih makan sampai kamu bisa berbuat baik sama orang-orang. Maksudnya mama mau aku nyelesain misinya hari ini juga? Iyalah, supaya uangnya cepet dapet. Gimana sih kamu? Ih, tapi aku mau makan dulu nih, ma lapar. Gak boleh. Kenapa sih mama aneh banget hari ini? Isi saldo mama berkurang banyak banget. Mama habis jajan ya. Sembarangan ya kamu? Iya, jajan sedikit. Aduh, mana teman-teman di sekolah udah pada pulang pula. Sekarang gue harus berbuat baik sama siapa? Woi Vel, ngapain lo kesini? Soalnya gue tuh lagi menginvestigasi kenapa bu guru bisa diculik. Ikut dong. Kalau gue berbuat baik dengan menyelamatkan bu guru, harusnya gue bisa dapat imbalan itu kan? Jangan kenceng-kenceng ngomongnya. Iya, terus kita harus kemana nih? Kita ke kantornya bu guru. Nggak boleh, beliau kan selalu larang kita masuk ke dalam sana. Siapa tahu kita bisa nemuin bukti di sana. Oke, lo duluan ya Vel, soalnya gue kebelet boker. Ih, Kesha kemana sih dia? Ya udah kalau gitu gue sendiri aja dulu. Kira-kira bukti apa yang bisa gue temuin nih? Kamu ngapain datang ke sini? Loh, ibu nggak apa-apa. Ya gagal deh gue dapet imbalan. Tunggu, isi saldo ibu.
Hah? Banyak banget. Angkat tanganmu. Awas saja kalau kamu bocorin. Sebenarnya ini ada apa? Bisa tahu isi tas atau isi bekal? Ya jelas isi tas dong. Kalau isi bekal kan cuma makanan doang. Kalau isi tas bisa macam-macam. Hah? Kamu kenapa, Dek? Masih sama tas kamu yang dulu itu, nggak ganti-ganti. Ih, gini-gini juga isi tas aku berharga, Kak. Feli, kamu bisa lihat isi tas ya? Coba tebak isi tas Mama deh. Isi tasnya Mama? Hah? 1 kuadriliun. Emangnya cukup mah di tas sekecil itu? Bukan cash kok, cuman kartu doang isinya. Wah, keren. Artinya kita orang kaya kan, Ma? Bagi dong, ya kan, Dek? Loh, Adek mana, Mah? Adek emang aneh belakangan ini. Tapi tadi dia kayak lari ketakutan gitu bawa tasnya. Oh iya, tadi aku nggak sempet lihat isi tasnya, Mah. Nggak usah deh, siapa tahu kan itu emang privasi dia, Vel. Ya, ayolah, masa cuma saya yang dihukum di sini, bukan saya gerbang. Saya kan cuma telat 1 detik. Aturan adalah tetap aturan. Lagian salah kamu, kenapa kamu telat mulu sih? Ayolah, Pak. Baru kali ini saya lebih awal daripada biasanya. Saya cuma telat 1 detik. Biasanya kan saya telat 5 jam. Tetap saja, tidak boleh. Ih, Bapak gimana sih? Aturan kan dibuat untuk dilanggar. Kalau gitu saya lihat isi tas Bapak aja deh. Isi tas Bapak. Alamak, jangan-jangan. Astaga. Jangan diucap dan jangan disebarin. Oke. Kali ini saya izinin kamu deh buat masuk. Tapi dengan syarat kamu nggak boleh sebarin isi tas saya apa. Oh gitu. Jadi saya pegang rahasia besar Bapak nih. Oke deh. Makasih banyak, Pak. Vel, itu adek lo buat owner di sekolahnya. Hah? Gak biasanya. Bukannya adek gue itu culun ya. Jadi dia juga polos dong harusnya. Tapi asal lo tahu, bikin ownernya tuh mukulin para cowok di sekolah. Yang bener aja loh. Jangan-jangan ini ada sangkut pautnya sama isi tasnya ya. Kok lo bisa tahu sih, Vel? Dia mukulin para cowok itu sambil nunjukin isi tasnya ke mereka. Waduh, kalau gitu gue harus buru-buru lihat dong. Kira-kira apa sih yang disembunyiin sama adek gue selama ini? Tunggu dulu, lo belum bayar. Cara bayarnya liatin dulu isi tas gue. Apaan sih? Hah? Kecoa? Iya, gue sengaja mau nakutin lo. Lo mau kecoa goreng nggak? Kabur! Adek. Aduh, kayaknya bocah-bocah udah pada bubar nih. Kemana ya mereka? Apa benar kamu walinya Hani? Iya, bener, Bu. Saya kakaknya. Ada apa ya sama adik saya? Kebetulan banget ketemu di sini. Ada hal yang mau saya omongin tentang isi tas adik kamu. Oh, iya, Bu. Kebetulan saya penasaran juga sih apa isi tasnya itu. Menurut saya sih ini hal yang penting banget. Jadi kamu harus kasih saya ini. Hah? Ya ampun, ternyata ibu udah meras banyak orang ya. Pantas saja di tas ibu ada banyak uang. Kok bisa ketahuan? Kak, ayo kita pulang. Nah, kamu muncul di saat yang tepat, Dek. Jadi saya nggak perlu bayar ibu lagi deh. Adek, kamu ceritain ke kakak deh. Ada kejadian apa sih hari ini di sekolah? Isi tasnya aneh. Ya udah, Kak, tapi kakak janji ya jangan kasih tahu mama tentang isi tas ini. Aduh, emang sepenting apa sih isi tas itu, Dek? Paling juga isinya mainan. Karena di pikiran kamu tuh cuman mainan 7/24. Kali ini beda, Kak. Ini tentang orang dewasa loh. Yang bener aja kamu, Dek. Aduh, tiba-tiba perut aku sakit, Kak. Kalau gitu aku titip tas ini ke kakak dulu ya. Sementara aku ke toilet dulu, Kak. Feli, mumpung adek kamu lagi ke toilet, jadi kamu buka aja isi tasnya itu. Soalnya mama juga penasaran loh. Iya juga sih, Mas. Soalnya dari tadi tuh aku lihat isi tasnya adek tuh loading mulu. Mungkin karena isinya terlalu dewasa. Kalau gitu aku harus ngintip kan? Sebelum buka kamu harus bismillah dulu. Soalnya kan takut nanti kamu kaget atau kecewa sama hasilnya. Iya, oke, Ma. Kalau gitu aku buka dulu ya. Bismillah. Loh, bisa tahu isi tas atau isi brankas? Isi brankas aja deh, karena udah pasti duit. Ya ampun, kamu ini mata duitan banget sih, kelihatan banget kalau kita tuh kismin. Ma, jangan gitulah, aku tuh jadi sedih tahu. Emang isi brankas mama apa sih? Hah? Ngapain juga kamu tahu? Mama nggak akan ngasih tahu kamu. Isi brankas mama cuma foto keluarga, itu artinya mama sama sekali nggak punya simpanan. Simpanan uang maksud kamu udah jelas gak punya lah. Udah mama bilang berapa kali kita tuh kismin. Ya udah, iya. Tapi kamu bisa bikin keluarga kita jadi kaya raya dengan kekuatan yang kamu dapat barusan. Hah? Gimana? Pecahkan satu misteri mengenai isi brankas orang, siapapun itu, dan kamu bakal mendapatkan 1 kuadriliun kalau berhasil. Wah, pasti brankas gue bakal jadi gede banget kan? Oke, Ma, aku setuju. Kesha, ngapain cemberut aja? Gue sedih deh orang-orang pada punya brankas, sedangkan gue nggak punya karena gue terlalu kismin. Lo ini sama aja kayak nyokap gue. Ya gimana dong, Vel? Zaman sekarang kalau kita nggak punya brankas, bisa-bisa kita diasingkan sama orang-orang. Udah deh, diem. Mending gue lihat isi brankas lo. Hah? 10.000? Ini ada kok duitnya. Iya ada, tapi barusan brankasnya itu disumbangin sama orang. Uma marasnya kan akan sekong nih. Lo bisa lihat isi brankas seseorang ya? Kalau gitu lihat punya Tiara aja. Tiara kan konglomerat, jadi udah pasti isi brankasnya tuh banyak, bisa-bisa segunung. Kalau nggak lihat lo nggak akan tahu dan nggak bisa buktiin, Vel. Bener juga, jangan-jangan ada yang ganjel. Feli, mulai hari ini lo tuh dikeluarin dari sekolah ya, karena lo tuh udah jadi ancaman buat gue. Lah, gue nggak ngapa-ngapain. Oh, jangan-jangan lo takut ya kalau isi brankas lo gue lihat. Buat apa juga takut? Isi brankas gue kan yang paling banyak di kota ini. Oke, kalau lo nggak takut, kalau gitu ayo kita buktikan.
1 ton emas? Iya dong, lo udah lihat kan betapa kayanya gue? Wah Tiara, gak salah gue temenan sama lo. Gak salah juga ibu jadiin kamu sebagai murid kesayangan ibu. Tapi Bu, Feli, kalau kamu masih menantang Tiara, kamu diusir aja dari kota ini. Jangan Bu, kota yang lain kan gak aman. Gue bakal kasih tahu lo satu rahasia ya Tiara, tapi sebelum itu lo harus cium kaki gue dulu dan janji jadi babu gue selamanya. Ogah, yang bener lo gak mau, ini bisa mengubah nasib lo loh. Karena tawaran lo kayak gitu harusnya rahasianya gede kan? Udah pasti, nih langsung aja gue kasih tahu ya, kalau sebenarnya isi berangkas Tiara itu palsu. Hah? Yang bener aja lo. Tapi kalau bener kayak gitu kenapa nggak lo aja yang ungkap? Gue nggak punya kekuatan dan lo punya, jadi harusnya lo bisa buktiin. Masa sih Del? Isi berangkas lo aja 100 juta, gue gak akan tertipu sama lo ya. Lo kan bawahannya Tiara. Gue serius, kalau lo gak percaya datang aja ke rumahnya Tiara malam ini. Nanti gue bakal buktiin. Oke, siapa takut? Kakak, rumah kita disita. Loh, kok bisa deh? Terus kamu punya berangkas? Kalau gitu isi berangkas kamu. Hah? Rumah kita disita sama Kak Tiara. Katanya dia mau ngasih pelajaran ke kakak. Kamu juga nerima duit ya dari Tiara? Aku gak bilang apa-apa ya kak. Soalnya Kak Tiara bilang jangan sampai kakak tahu. Adek, kakak ini peka dalam segala hal ya. Kamu nerima duit segitu aja kakak udah pasti tahu lah. Apalagi kamu bawa berangkas. Maafin aku kak, aku berdosa. Tapi aku tahu satu hal. Kakak harus datangin ke rumahnya Tiara dan protes sekarang juga. Tunggu dulu kak. Setahu aku Kak Tiara itu punya backingan yang kuat banget. Dan aku yakin kakak gak akan bisa lawan. Dek, kalau memang Kak Tiara itu ngebohongin kita semua, kakak bakal ungkap. Karena kakak bakal dapat 1 kuadriliun kalau berhasil. Wah, oke. Maksudnya kakak mau bagi hasil kan? Monggo pergi. Selamat datang di rumah gue. Gue udah dapet berita dari Dela. Katanya lo mau datang ke rumah gue kan? Bener kan apa yang gue pikirin tentang Dela tadi? Tujuan lo kesini buat lihat berangkas gue kan? Boleh, silakan buka aja nih rumahnya. Ternyata rumah lo kecil juga ya. Oke, kalau gitu gue bakal buktiin. Tapi gue peringatin dulu ya, di dalamnya ada orang yang jaga. Jangan-jangan itu orang backingan yang dimaksud sama Ade. Bisa lah, gue nggak mungkin sehebat itu juga kan orangnya. Permisi. Selamat datang.